Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Imam Alkasya dengan NPM 2417051064. Di sini saya ingin membuat video pengganti basis data pertemuan 2. Nah, jadi di sini isinya materi basis data itu sendiri. Nah, jadi data adalah fakta atau informasi mengenai suatu objek atau kejadian yang dapat dicatat, disimpan, dan digunakan untuk tujuan tertentu. Data dapat berbentuk teks, angka, gambar, suara, maupun bentuk lainnya. Data bisa muncul karena individual maupun kolektif, serta dapat berada dalam kondisi mentah, belum diolah, atau sudah diolah sebagian. Contoh data: Anindita Trimulya 2317051064, 23 Sabrina Nurhasana C 2023. Nah, dataset adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur, biasanya dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Dataset dapat disimpan dalam berbagai format seperti CSV, Excel, atau JSON. Dataset digunakan sebagai sumber informasi untuk berbagai tujuan, antara lain analisis statistik, pembangunan model machine learning, maupun visualisasi data. Contoh dataset: ada kolom NPM, nama, kelas. Nah, informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi penerima. Informasi membantu pengguna dalam memahami suatu peristiwa, membuat keputusan, atau menyelesaikan masalah. Tanpa pengolahan, data hanya berupa fakta mentah yang belum tentu bermanfaat. Sedangkan setelah diolah menjadi informasi, data tersebut memiliki arti yang jelas dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Contoh informasi. Nah, contoh informasi lihat di tabel ini, kayak jumlah mahasiswa dalam dataset 2 orang, nama mahasiswa, dan distribusi kelas. Nah, perbedaan data dan informasi. Data adalah sekumpulan fakta mentah mengenai suatu objek atau kejadian yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau simbol lainnya hanya menjadi bahan mentah. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki arti, nilai, dan kegunaan bagi penerima. Informasi memberikan makna yang dapat membantu dalam memahami suatu kondisi, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah. Soal pertemuan 1. Basis data adalah sekumpulan data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan dengan terstruktur dalam sistem komputer, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Tujuan utama basis data adalah menyimpan dan mengelola data secara efisien, serta menyediakan informasi yang lebih akurat dan mudah diambil sesuai kebutuhan. Tipe data yang sering digunakan itu ada int, begin, float, double, varchar, boolean, date, dan time. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan begin merupakan integer dalam range yang lebih besar dari int, memiliki range nilai sebesar minus 923 sampai 9,223, atau bila itu minus 603 sampai 603 minus 1. Float dan double ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Float untuk angka presisi normal, sedangkan double ketika dibutuhkan angka dengan presisi yang lebih tinggi. Varchar untuk menyimpan teks. Berbeda dengan string, pada bahasa pemrograman, varchar membutuhkan panjang maksimum yang harus ditentukan, misalnya 50, 100, 150. Boolean data digunakan untuk menyimpan nilai logika, yaitu true 1 atau false. Date dan time tipe data waktu. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam basis data: entitas atau entity, objek yang dapat diidentifikasi dalam dunia nyata dan dibedakan dari objek lain, kayak pasien, dokter, kamar. Nah, field, kolom, atau atribut merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe data tertentu, menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Record, baris, atau tuple. Record adalah kumpulan isi elemen data atribut yang saling berhubungan. SQL sendiri merupakan singkatan dari Structure Query Language, merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database. Query adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database.
Primary key merupakan atribut yang paling sedikit yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik yang dipilih berdasarkan sering dijadikan acuan lebih ringkas dan lebih menjamin keunikan key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key, entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. Relasi ini menggambarkan beberapa atribut atau entitas di dalamnya. Nah, IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan kepanjangan dari merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek. Nah, oke, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.